Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari GP1, Bagnaia menyebut perubahan generasi pembalap berpengaruh baik untuk tim Ducati. Ia pun tidak lupa berterima kasih kepada Dovizioso yang telah banyak berperan dalam pengembangan motor Ducati. Jika Ducati berada di level ini, itu karena pekerjaan yang dilakukan oleh Dovizioso dan Petrucci dalam beberapa tahun terakhir, terutama Andrea yang mengalami seluruh proses sejak 2013. Jadi kami harus mengucapkan terima kasih kepadanya, juga kepada Iannone dan Lorenzo. Sekarang kami harus memilah-milah beberapa detail, tetapi yang penting kami semua pembalap memiliki pendapat yang sama tentang apa yang diperlukan, ucap Bagnaia. Dikutip dari Tuttomotori Web, Zarco tak menampik bahwa dirinya sempat berkecil hati saat Jorge Martin menang di GP Styria minggu lalu. Usai menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua kemarin, Zarco pun mengatakan bahwa saat ini giliran dirinya yang akan menang. Waktunya pagi ini datang karena kondisinya sangat bagus. Setelah melakukan beberapa lap dan mengumpulkan pengalaman dan informasi dari balapan akhir pekan lalu, saya bisa bersaing dengan cukup cepat. Pada awalnya ketika rekan setim Anda, terutama jika dia adalah seorang rookie, melakukan lebih baik dari Anda, dia membuat saya berkecil hati. Sekarang giliran saya harus menang, ucap Zarco. Dikutip dari Motosan, Petrucci mengaku telah bertemu dengan Johan Stickfeld, tetapi sayangnya dirinya dan Petronas masih belum mencapai kesepakatan. Selama ini saya berbicara dengan Stickfeld dari Petronas, tetapi situasinya tidak jelas. Mereka harus menghadapi Yamaha. Lalu ada berita perpisahan Petronas. Sejak kita di sini tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara dengan mereka karena saya pikir mereka memiliki masalah lain yang perlu dikhawatirkan, ucap Petrucci. Sempat dikabarkan bahwa Iker Lecuona juga menjadi kandidat Petronas untuk tahun 2022. Saat dikonfirmasi, Lecuona pun membantahnya. Ia mengaku bahwa dirinya masih belum mendapatkan telepon dari Petronas. Untuk saat ini saya tidak tahu apa-apa. Memang kemungkinan itu ada, tapi untuk saat ini mereka belum menelpon saya. Petronas tidak memiliki dua pembalap. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan saya akan fokus pada balapan ini. Dan kita lihat saja apa yang terjadi akhir pekan ini, ucap Lecuona. Dikutip dari GP1, Quartararo menyebut Ducati lebih menjadi masalah baginya ketimbang tidak adanya Vinales di pedok. Semua pembalap Ducati lainnya telah meningkat dan tidak ada pembalap yang memiliki data saya untuk dijadikan perbandingan. Masalah saya saat ini, saya fokus untuk mengejar Ducati dan bisa menutup jarak dengan Ducati. Tidak adanya Vinales sekarang bukanlah masalah, karena saya ingin fokus pada diri saya sendiri, ucap Quartararo. Dikutip dari Motosan, usai melihat video Vinales yang memutar gas pada batas mesin, Cal Crutchlow menyebut Vinales mungkin tidak mempunyai perasaan yang baik pada motornya.
Jika Anda tidak senang dengan situasinya, maka Anda harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi saya pikir Yamaha selama ini benar-benar memberinya semua yang bisa mereka berikan tanpa gagal. Masalahnya adalah seperti yang kita tahu, apa yang terjadi dengan Maverick. Ini adalah perasaannya dengan motornya. Menurut saya ini bukan masalah dengan pabrikan atau tim, ucap Crutchlow. Dikutip dari GP1, usai melihat video Vinales yang memutar gas pada limitnya, Rossi curiga bahwa Vinales dan Yamaha sesungguhnya telah mempunyai masalah yang lebih serius sebelum adanya MotoGP Styria. Saya melihat videonya, saya pikir lebih buruk. Dia hampir menyentuh batas mesin. Dia memutar gas dengan keras 2 atau 3 kali. Saya tidak tahu apakah itu puncak kekesalannya atau tidak. Tentu saja itu isyarat buruk, tapi tidak terlalu ekstrim. Selalu sulit untuk memahami apa yang terjadi jika Anda tidak berada di sana. Menurut saya mungkin sudah ada beberapa perselisihan sebelumnya. Kemudian ditambah lagi kejadian di Styria. Saya curiga di balik semua itu ada masalah lain, ucap Rossi. Dikutip dari Motosan, Vinales terlihat hadir di latihan bebas MotoGP Austria kemarin. Ia terlihat menyaksikan jalannya latihan bebas di tribun penonton. Ia pun sempat mengunggah videonya saat sedang menonton rekan-rekannya beraksi. Pada video itu, ia menuliskan caption yang berbunyi, "Sayang sekali melihatnya dari luar. Sesegera mungkin saya akan memberitahu Anda mengenai detail masalah yang terjadi," tulis Vinales. Dikutip dari Tutor Motor Web, Jack Miller tak segan mengkritik Vinales yang menurutnya tidak profesional. Menurutnya Vinales dibayar untuk balapan dan dia harus profesional. Saya tidak mengatakan bahwa satu pihak atau pihak lain salah. Itu satu hal di antara mereka. Namun pada akhirnya ini adalah masalah yang relatif sederhana. Anda dibayar untuk mengendarai sepeda motor. Semudah itu. Anda di sini tidak untuk menjadi influencer atau apapun yang diinginkan para idiot itu. Mereka membayar kita untuk balapan, ucap Miller. Dikutip dari Tutor Motor Web, Marc Marquez mengaku tangannya terasa sakit pada latihan bebas pertama kemarin, dikarenakan banyak fase pengereman di sirkuit Red Bull Ring, hingga menyebabkan dirinya tidak bisa melakukan putaran cepat. Ini adalah salah satu sirkuit yang paling sulit bagi saya, mungkin karena pengeremannya yang keras. Setelah sesi latihan bebas pertama, saya pergi ke klinik. Jumat lalu saya banyak berjuang dan pagi ini juga. Saya mulai kuat. Kemudian rasa sakit datang dan saya menderita. Kemudian di sore hari hujan membantu saya bertahan hidup, ucap Marquez. Dikutip dari Corsetti Moto, Joan Mir dan Marc Marquez diketahui hampir mengalami senggolan pada latihan bebas kedua kemarin, tepatnya di tikungan ke-10. Joan Mir menyebut Marc Marquez tak seharusnya melakukan manuver seperti itu saat sesi latihan bebas. Pada saat itu adalah lintasan sedang basah, dan saya mencoba berkendara di lintasan yang sudah kering. Dia masuk dan tidak memberi saya pilihan. Hal itu membuat saya keluar jalur dan pergi ke lintasan yang basah. Itu adalah manuver yang tidak perlu dilakukan di FP2. Hal itu mengejutkan saya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Menurut saya, dia tidak perlu melakukan hal itu dalam latihan bebas. Saya tidak marah.
Saya tidak ingin membuat kontroversi yang tidak ada gunanya, ucap Joan Mir. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.